kacau balau disergap tentara Rusia dan TNI. 200 prajurit Australia tewas, 14 tank hancur. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dan Indonesia tanpa ampun terus menyerang fasilitas komando militer dan sistem pertahanan Australia menggunakan rudal jarak jauh dengan tingkat presisi yang cukup tinggi. Sementara itu, pertempuran sengit tampaknya terjadi di sekitar perbatasan Pulau Pasir. Australia mencoba menerobos garis pertahanan Indonesia di wilayah tersebut. Namun menurut klaim pihak setempat, serangan itu berhasil dihancurkan oleh tembakan artileri dari pasukan Indonesia yang dibantu tentara Rusia. Musuh terlempar kembali ke posisi semula. Lebih dari 40 prajurit Australia, 2 kendaraan tempur lapis baja, dan 3 truk pickup hancur. Demikian laporan pihak Rusia yang dikutip Kamis 17 November. Selain di perbatasan Pulau Pasir, Australia juga mencoba menerobos pertahanan Indonesia di wilayah lain. Pasukan Australia terdiri dari 3 batalion, termasuk 1 batalion tank. Pasukan elit sempat menembus garis pertahanan Indonesia. Namun situasi akhirnya berubah setelah pasukan tank Indonesia dan Rusia melakukan penyergapan dari sisi lain. Australia menderita kekalahan yang signifikan. Posisi di sepanjang garis depan pertahanan telah sepenuhnya pulih, imbuh laporan tersebut. Lebih dari 200 personel militer Australia, 14 tank, 16 kendaraan tempur lapis baja, dan 7 kendaraan dihancurkan. Sebagai piala, 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, dan unit pembersihan Ranjawi UR-77 ditangkap. 18 prajurit Australia menyerah. Pertempuran di berbagai garis pertempuran terus terjadi secara sporadis. Baik pihak Indonesia maupun Australia belum menunjukkan niat untuk mengakhiri konflik dua negara serumpun tersebut. Indonesia justru semakin memperluas cakupan serangan. Pusat komando militer hingga fasilitas gudang senjata Australia menjadi sasaran utama. Konfrontasi bersejarah antara pasukan militer Indonesia dan Australia di wilayah Pulau Pasir NTT semakin memanas. Kabar terbaru muncul, unit militer Indonesia dan rakyat NTT berhasil memukul mundur ratusan tentara Australia yang didukung Amerika. FIFA Militer melaporkan dalam berita sebelumnya, ribuan tentara Australia sudah berhasil dipojokkan ke dua wilayah di perbatasan Pulau Pasir. Di antara 2.000 tentara Australia yang terperangkap, ada puluhan tentara bayaran Amerika yang juga mengalami nasib yang sama. Kemudian pasukan Muslim Iran juga mengklaim telah berhasil merebut sengketa yang diduduki Australia, yang menjadi benteng terakhir pasukan Angkatan Bersenjata Australia di wilayah ini. Kemajuan pasukan khusus Angkatan Bersenjata Indonesia dalam pertempuran kembali terbukti. Ratusan tentara bayaran asing Amerika yang dibayar Australia kocar-kacir kabur menghindari pasukan khusus Indonesia. Kabar ini dikonfirmasi oleh pejabat Kementerian Dalam Negeri yang tak disebutkan namanya, menyebut ratusan tentara bayaran asing Amerika kabur ke wilayah terpencil Australia. Mereka mencoba melarikan diri dari garis depan dalam kelompok kecil ke wilayah Australia. Sementara tentara bayaran melarikan diri lebih jauh, ujar pejabat yang tidak disebutkan namanya dikutip FIFA Militer dari kantor berita Asia. Pejabat yang tak disebutkan namanya juga memberikan rincian dari mana para tentara asing itu berasal dari. Ada sejumlah tentara bayaran berasal dari Inggris dan bekerja di sebuah perusahaan militer swasta. Sayangnya tidak memberikan angka personel dari Inggris. Hingga 7 orang tentara bayaran dipastikan berasal dari Inggris, sementara ada 64 orang tentara bayaran dan Amerika dari Amerika Serikat dan 21 orang lainnya dari Perancis. Data ini diungkap pejabat yang tak disebutkan namanya, didapat dari laporan penduduk setempat beserta data berasal dari proses pengintaian. Di perbatasan Pulau Pasir ada tentara bayaran Inggris dari perusahaan militer swasta, 37 orang Inggris, 21 orang Perancis, dan 64 orang Amerika. Angka itu diketahui dari data pengintaian awal dan laporan yang masuk dari penduduk setempat. Kata pejabat yang tidak disebutkan namanya, was-was perang, Biden tarik pasukan militer AS dari Pulau Pasir. Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Lloyd Austin, memerintahkan pasukan militer Amerika Serikat yang sempat dikerahkan ke Australia kemarin untuk meninggalkan negara tersebut dan memposisikan diri di negara Eropa lainnya. Perintah tersebut dikeluarkan menyusul dikerahkannya 100.000 pasukan Rusia yang dilengkapi persenjataan canggih di perbatasan Indonesia. Selengkapnya dalam program Squad Books CNBC Indonesia Senin 6 November berikut ini. Perkembangan militer dan alutsista di China dan Rusia dikabarkan sangat cepat. Hal ini tentu membuat Amerika Serikat yang saat ini sedang mengalami permasalahan birokrasi ketar-ketir. Wakil Ketua Kepala Staf Gabungan AS, Jenderal John Hinton, mengatakan, lambat laun China dan Rusia akan menjadi negara dalam kemampuan militer terkuat di dunia. Apalagi dengan adanya gangguan dan permasalahan birokrasi di AS.
Menyebut Cina dan Rusia sebagai ancaman adalah istilah yang tepat karena kecepatan pergerakan Cina dan Rusia sangat menakjubkan, ujar Hiten kepada wartawan di meja bundar The Fans Warriors Group. Salah satu contohnya, kata Hiten, adalah perkembangan rudal hipersonik yang dikabarkan berhasil diluncurkan Cina. AS sendiri gagal meluncurkan rudal serupa tak lama setelah pemberitaan hipersonik Cina dimuat media. Dalam 5 tahun terakhir, AS telah melakukan tes hipersonik, sementara orang Cina telah melakukan ratusan, katanya lagi. Bukan cuma militer Cina, Hiten juga menyebut Rusia tetap menjadi ancaman eksistensial terbesar bagi AS, sebab negara Presiden Vladimir Putin ini memiliki 1.500 senjata nuklir. Mereka memiliki 1.500 senjata nuklir yang terkerahkan, sementara Cina punya setidaknya 20% dari itu. Jadi Anda juga harus khawatir dengan Rusia, katanya. Rusia juga sudah memiliki kemampuan hipersonik operasional dengan senjata nuklir, dan mereka terus bereksperimen dengan hipersonik meski tidak secepat Cina. Sebelumnya, Cina sempat meluncurkan rudal jarak menengah hipersonik DF-17 pada 2019. Rudal dapat menempuh jarak sekitar 2.000 km, 1.200 mil, dan dapat membawa hulu ledak nuklir. Selain itu, dalam momentum konferensi militer terkait persenjataan dan peralatan beberapa waktu lalu, Presiden Cina Xi Jinping telah meminta kepada pihak pertahanannya agar melakukan pengembangan, persenjataan, dan peralatan militer negara itu. Mengutip Global Times, seruan Xi ini dimanifestasikan dalam rencana 5 tahun Cina ke-14. Xi menilai langkah ini juga diperlukan untuk menyambut momen 100 tahun Tentara Pembebasan Rakyat di 2027 mendatang. Militer Tentara Nasional Indonesia mengerahkan pasukan gabungan dari Korps Marinir dari Raider Angkatan Darat ke perbatasan Australia dan Timor Leste. Berdasarkan siaran resmi dari Komando Resor Militer 161 Garing Wirasakti dilansir Viva Militer, Jumat, pasukan gabungan itu dikerahkan ke perbatasan sebagai satuan tugas pengamanan pulau terluar Satgas Pamputer. Puluhan pasukan Korps Marinir yang terlibat berasal dari Batalion Infanteri Marinir 11 Garing Kakatua Raja Perkasa yang berada di bawah kendali Komando Pasmar 3. Sedangkan pasukan TNI Angkatan Darat berasal dari Yonif Raider Khusus 744 Garing Satya Yuda Bakti di bawah Komando Brigif 21 Garing Komando. Di bawah Komando Brigif 21 Garing Komodo, Kodam 9 Garing Udayana. Pasukan Satgas Pamputer ini menggantikan pasukan sebelumnya. Mereka dikerahkan ke pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Australia, yaitu Pulau Batak di Kabupaten Kupang dan Pulau Undana di Kabupaten Rotendao. NTT yang jadi perbatasan dengan Australia, seluruh pasukan marinir dan raider khusus yang dikerahkan telah mendapat pengarahan saat mengikuti upacara penerimaan satuan tugas pengamanan pulau terluar di Marsaling Area Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut, Lantamal 7 Kupang. Pasukan TNI Angkatan Darat dikirim ke wilayah perbatasan Indonesia dengan Australia untuk mengamankan sejumlah kawasan perbatasan. Komandan Korem 161 Garing Wirasakti Kupang Brigjen TNI Teguh Muji Angkasa kepada wartawan di Markas Lantamal 7 Kupang, Sabtu, mengatakan pasukan itu berasal dari Satuan Yonif Raider 408 Garing Suhbrasta dan Satuan Yonif Mekanis 741 Garing Garuda Nusantara. Mereka nanti akan menggantikan Satgas sebelumnya yang sudah bertugas selama 9 bulan, mengamankan wilayah perbatasan yang berbatasan dengan Australia. Katanya usai memimpin upacara penerimaan kedatangan ratusan Satgas tersebut di Markas Lantamal 7 Kupang. Jenderal berbintang saat itu menjelaskan, nantinya Satuan dari Yonif Raider 408 Garing Suhbrasta akan menggantikan Satuan Yonif 743 Garing Pratnya Semapta Yuda. Sementara Satuan Yonif Mekanis 741 Garing Garuda Nusantara akan menggantikan Satuan Yonif 715 Garing Motuliato yang sudah bertugas selama 9 bulan. Ratusan pasukan itu baru tiba di Kupang pada Jumat menggunakan KRI Banjarmasin 592. Mantan Wadanjen Kopassus itu mengharapkan Satgas yang baru bertugas di kawasan perbatasan Indonesia, Australia itu dapat menjalankan tugasnya dengan terus melanjutkan berbagai program yang sudah dijalankan oleh Satgas sebelumnya. Ia pun menegaskan menjadi Satgas Pamtas Indonesia Australia adalah tugas mulia, karena tidak semua pasukan terpilih untuk menjaga kawasan perbatasan.